Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, jatuh ya. Kita kocok ulang. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 8500 1208. Sekarang saya akan ambil 12 kartu untuk mewakili setiap zodiak satu kartu. Oh ya, jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot ya. Kalau yang bertanya apakah bisa bertemu langsung, konsultasinya untuk sementara ini belum ya, kan masih social distancing. Jadi kita konsultasinya by phone aja. Yang penting kirim bukti transfer. Nanti kalau sudah ada bukti transfernya dijadwal sama Mbak Tati ya. WhatsAppnya saya ulang lagi 0878 8500 1208. Sekarang kita mulai untuk mengambil 12 kartu. Ini yang pertama untuk Aquarius, kemudian untuk Pisces, berikutnya Aries, berikutnya Taurus, kemudian Gemini, Cancer. Kita lihat setelah Cancer apalagi? Leo. Oke, Leo. Kemudian Virgo, setelah Virgo Libra, kemudian Scorpio, berikutnya adalah Sagittarius. Betul ya, ini acak-acak saya ambil tapi pakai ikutin jari maunya kemana. Ini Capricornus. Oke, di sini. Yang penting sekarang semua harus betul-betul meningkatkan stamina, menjaga kesehatan. Bayangkan kalau ada yang bilang kok bahas corona gitu. Loh, kan sekarang ini pembahasan seluruh dunia, mau bahas apapun kita fokus bagaimana mengatasi supaya jangan sampai terpapar virus corona, ya kan? Nah, yang sekarang perlu ditingkatkan adalah kalau yang bertanya gimana Mbak Endang supaya nggak kena virusnya, jaga stamina, tingkatkan stamina. Kalau kecapean dikit stop, jangan diforsir, karena yang dibutuhkan sekarang ini adalah ibarat kita tuh kayak pegang tameng. Jadi ada serangan pun kita nggak akan kena. Nah dari itu makanya kalau ada yang nanya Mbak kok minggu ini nggak ada. Nah horoskop mingguan gitu ya, untuk yang yang minggu ini ya. Saya memilih untuk tapi untuk yang Senin sampai hari Minggu sudah terbit ya. Nah ketika saya merasa aduh kok capek ya, kok agak demam, wah paranoid, langsung ya udah saya mau istirahat dulu full. Ya udah saya nggak bikin video dulu, istirahat, minum yang enak, makan yang teratur gitu, istirahat yang cukup. Begitu pulih lagi ya udah saya coba untuk lebih mengumpulkan energi. Jadi ketika lelah pun yang harian nggak terbit kan, yang kemarin gitu ya. Pokoknya buat semua yang saat ini lagi jaga stamina itu bagus banget. Minumnya vitamin C bagus ya, minum air jeruk, kemudian empon-pon ya, kencur, kunyit, jahe, temulawak dan sebagainya. Pokoknya jaga stamina. Dan sekarang saya akan mulai untuk membuka hari ini ya. Untuk membuka yang pertama Aquarius. Temperance, kesederhanaan. Iya, di situasi seperti ini untuk hari ini kayaknya nggak usah mikir yang macam-macam. Biasanya kan kalau weekend kita udah siap-siap mau kemana, jalan sama siapa, pergi kemana, bersama keluarga atau dengan teman atau sahabat gitu ya, udah janjian. Tapi kalau sekarang kan justru malah di rumah saja, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan satu kegiatan yang memberi manfaat di mana kita lagi social distancing. Jadi kalau temperance ini kan kartu mayor, unsur spiritualnya kuat. Apakah hari ini Anda mau yoga, mau baca buku-buku spiritual, mau latihan meditasi,
mau mencoba mengulang kembali apa yang menjadi hobi Anda yang membuat Anda rasanya tuh makin tenang gitu ya. Apapun yang menurut Anda semua bisa dikerjakan dan dilakukan di rumah, lakukanlah. Tapi buat yang tetap dapat piket, harus bertugas karena memang harus jaga pos, Anda juga harus bekali diri untuk memprotek diri jangan sampai terpapar virus. Jangan pegang sembarangan benda dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Ada yang bilang orang sehat nggak usah pakai masker. Ya anggap aja kita lagi protek dari debu gitu, dari bakteri atau hal-hal yang lain yang mungkin bikin turun kesehatan kita. Dan apalagi kalau misalnya ada yang bersin cus gitu ya, kita nggak sempat proteksi, dia juga nggak sempat begini, akhirnya malah wah begitu ya. Nah nggak apa-apa, pokoknya yang penting maksimalkan. Kenapa? Hal ini bisa menjaga supaya kita tetap sehat, kuat, bertenaga dan mencegah penyebaran ya virus, dan semoga wabah ini cepat berlalu dan bisa beraktivitas dengan normal lagi gitu ya. Dan di sini kalau dilihat Aquarius jauh lebih cepat adaptasinya dengan keadaan. Jadi mau di lockdown sendiri gitu ya, di rumah saja nggak ada masalah karena sudah punya rencana banyak sekali, mau ini, mau itu, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Good ya. Nah untuk asmara berpasangan yang penting hubungan itu harus dijalin dari hati ke hati, harus menyatu, nggak boleh musuhan, nggak boleh ribut. Nah kalau serumah atau punya hubungan sebagai pacar atau tunangan terus ribut kan nggak enak. Yang paling penting bagaimana menyatukan kembali hati agar selaras dan saling mencintai ya. Untuk asmara lajang, kalau ada setruman ya, rasa itu tumbuh, ingat terus, kepengennya kontak, kepengennya ngechat, pengennya nanya, pengennya berkabar gitu ya. Anda harus bisa tahan diri juga, yang penting punya strategi gimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan mudah tanpa berdalih ini itu, tapi itu hal yang lumrah. Coba gimana? Ya paling mudah ya seperti orang biasa kayak teman, apa kabar gitu ya. Nanti kalau komunikasinya berlanjut atau berjalan berarti direspon positif ya. Kemudian untuk asmara buat lajang yang belum mau menjalin hubungan, buat Anda apapun yang ada dalam kehidupan Anda tanggapi dengan tenang, Anda respon dengan positif, Anda kerjakan dengan penuh semangat sehingga waktu yang ada selalu buat Anda itu punya nilai ya, punya bobot yang begitu besar, bahkan bisa juga berkaitan dengan peningkatan kualitas spiritual ya. Berikutnya Pisces. 8 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Pisces, tumben hari ini kayaknya bersemangat mau menata apa yang belakangan belum sempat ditata, belum diurus, belum disusun, belum di repackage. Pokoknya disusun lagi, ditata lagi supaya kelihatan rapi. Nah, tapi di sini 8 tongkat jangan tergesa-gesa. Karena di sini kan kesannya kayaknya apa-apa mau buru-buru, maunya cepat-cepat. Tenang, sabar, harus dipikirkan dulu, jangan sampai ada yang terlupa, mau ngerjain ini lupa. Kalau bongkar pasang mudah disusun, baut yang ini belum, kan berantakan ya. Jadi apapun yang mau Anda lakukan di hari ini, yang penting terkoordinasi dengan baik. Dan ingat, ada hal yang harus diperhatikan. Kalau di rumah, ya insya Allah aman. Kalau di luar, Anda harus tetap ingat, jangan sentuh benda-benda sembarangan. Kalau perlu, kalau saya tuh keluar rumah tuh pakai sarung tangan plastik ya, yang selesai dibuang gitu loh kan ya, plastik tipis itu. Jadi dan berusaha untuk memang harus diusahakan tidak sentuh wajah, sering-sering cuci tangan. Kalau memang belum ada tempat buat cuci tangan, setidaknya Anda bawa hand sanitizer kecil juga nggak apa-apa, kan nggak mungkin diguyur-guyur gitu kan. Nah di sini sepertinya menggambarkan Pisces yang lumayan lagi mau bergegas melakukan beberapa rencana. Bisa juga mau tes food ya, tes resep, atau mau coba ada yang mau bongkar pasang barang di rumah aja gitu ya. Tapi buat yang tetap bertugas di sini digambarkan bahwa Anda tidak boleh tergesa-gesa. Pikirkan hal-hal yang bisa berpengaruh dengan diri Anda, baik buruknya, untung ruginya, kewaspadaannya seperti apa, dan mudah-mudahan semua yang dilakukan lancar ya. Untuk asmara berpasangan,
Kalau berkaitan dengan asmara, ya nggak apa-apa. Anda dengan pasangan punya rencana apa, mau bahas apa, yang disiasati apa. Mungkin yang berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan pengeluaran, berkaitan dengan pembiayaan, memang harus terus didiskusikan ya, tentang rencana ke depan, tentang hal-hal yang mencemaskan. Kalau ada pasangan, komunikasinya tuh jadi dua arah. Jadi pastikan bahwa Anda dan pasangan dalam kondisi hubungannya itu hangat, mesra. Jangan marah-marahan, jangan diam-diaman, pusing ya. Situasi kayak gini bukannya saling mendukung malah marah-marahan, itu malah bikin nguras energi lebih besar, bahkan menurunkan imunitas. Jangan ya. Oke, yang memilih tetap sendiri, asmara lajang dulu ya. Buat asmara lajang ini kayaknya lagi seru-serunya nih ya, chit-chat, nanya terus perkembangan situasi yang ada saat ini. Nggak apa-apa, itu namanya update ya. Semoga ini membuat Anda bersemangat membangun satu komunikasi yang erat dengan seseorang yang disuka. Yang memilih tetap sendiri, oh tetap semangat Mbak Endang. Banyak yang diurus, banyak yang dikerjakan, tapi di rumah saja. Itu sikap yang sikap yang punya planning ya. Cara Anda punya planning di keseharian ini yang mengaku di rumah saja, betul, iya. Jadi komunikasinya ya by phone, video call, chat, apapun bisa kok dilakukan terkoordinasi dengan baik. Bahkan urusan usaha pun yang sekarang lagi Anda kembangkan, misalnya di rumah mikirin ide-ide apa ya, ide kreatif apa. Bahkan kayaknya yang lagi seru-serunya tuh orang lagi ngembangin ide kuliner tapi dari rumah saja, orderannya bisa diterima. Wah, yang penting dijamin bahwa Anda memang dalam keadaan bersih, sehat, sehingga yang beli pun tenang ya. Apapun yang Anda cetuskan sebagai ide untuk mendapatkan income tambahan, lakukan ya. Siapa tahu ini akan menjadi usaha masa depan ya. Kemudian Aries, Kesatria koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Anda kayaknya lagi nunggu sesuatu ya, bayaran, tagihan yang lancar, atau pelunasan gitu ya, atau pekerjaan yang memang dituntaskan dari jarak jauh. Semoga kegiatan yang hari ini harusnya biasanya hari santai, tapi karena sudah setiap hari santai Mbak Endang, jadi sekarang mulai berpikir bagaimana kreatif dan produktif. Nggak apa-apa, yang penting tetap memproteksi diri Anda untuk tetap sehat, tidak memberikan ruang untuk hal-hal yang kurang baik ya, masuk ke rumah jangan sampai. Anda harus proteksi diri, dan kalaupun keluar pastikan, kan dianjurkan tuh ada kalau bisa keluar rumah pakai lengan panjang, sarung tangan, masker gitu ya. Dan kalau memang sudah sampai rumah, misalnya habis belanja gitu, kebutuhan pokok, kebutuhan untuk sehari-hari gitu ya, Anda buru-buru ganti ke kamar mandi dulu, ganti baju, bajunya dikucek, direndam gitu ya, lalu Anda bersih-bersih, sudah bersih mandi baru pastikan belanjaannya sudah dibersihkan juga, baru deh ya Anda bisa lebih tenang. Jangan membiarkan sesuatu di luar sana nempel, wah banyak yang parno ya. Dan ini kalau Kesatria koin menggambarkan bahwa Anda cukup tahu apa yang harus dilakukan, apalagi yang berkaitan dengan urusan keuangan, finansial, pembiayaan, urusan tagih-tagihan ya. Untuk asmara berpasangan, ada beberapa hal yang memang menjadi topik diskusi Anda dengan pasangan. Urusan yang berkaitan dengan rencana ke depan, urusan dengan kewajiban, urusan dengan hal-hal yang memang sedang dilakukan ya, dikerjakan atau digarap. Yang penting komunikasinya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ada persoalan yang muncul di tengah situasi yang banyak orang lagi tegang ya. Untuk asmara lajang, komunikasi jarak jauh dan Anda masih memandang dia dari jauh, menilai dari jauh, nggak apa-apa, namanya kan masih dalam proses pendekatan ya. Jadi jangan sampai komunikasinya putus. Kalau ada ketertarikan, semoga komunikasi jarak jauh ini berlangsung dengan baik ya. Anda juga harus bisa, kalau diistilahkan tuh kayak proaktif, jemput bola, komunikasi dimulai. Jangan sampai jadi anyep atau
flat atau datar ya. Harus terus dikembangkan komunikasi yang segar, yang bisa terus berkelanjutan ya. Yang memilih tetap sendiri, urusan yang dibahas tetap pikirannya tuh uang. Targetnya bagaimana income tetap jalan. Walaupun buat orang lain sulit, tapi Anda yakin kalau pikiran kita kreatif, selalu cari jalan keluar, insya Allah akan bisa menemukan jalan keluar sehingga dikala orang lain merasa stagnan, Anda tetap kok punya cara untuk bisa menemukan celah bagaimana bisa ada pemasukan dan bisa tetap belanja secara rutin untuk kebutuhan setiap harinya ya. Kemudian urusan pekerjaan juga kan work from home, jadi Anda pun daripada nggak ada kegiatan biasanya kan pergi keluar ngopi-ngopi cantik, ketemuan, janjian. Nah sekarang waktunya panjang, banyak, manfaatkan dengan baik ya. Taurus, The Empress, Dewi Sri, Dewi Kuan Im menggambarkan sosok perempuan permaisuri, Dewi Sri, Dewi Rejeki, Dewi Kemakmuran. Hari ini semoga banyak kegembiraan yang Anda rasakan, menciptakan sesuatu yang menyenangkan. Apapun yang dilakukan, semoga ini bagian dari berkah Anda. Karena ini kartu mayor arkana. Dewi Sri ya, sang ratu ini duduk di singgasananya, dia memegang tongkat ya. Ibaratnya apa yang dia ingin lakukan terjadi. Nah, sekarang ini Anda punya wewenang atas kehidupan Anda sendiri, atas apa yang sedang ada dalam pengaruh diri Anda, maka ingatkan ya orang yang ada di dalam kehidupan Anda, kemudian orang yang Anda kenal untuk berusaha menjaga kesehatannya, lingkungannya, komunikasinya, supaya staminanya, imunitasnya meningkat ya. Kalau orang sedih soalnya imunitasnya katanya menurun gitu ya. Nah, Dewi Sri atau Dewi Padi ini menggambarkan Anda tahu banget gitu, tahu betul apa yang harus dikerjakan di hari ini yang bisa memberi nilai plus, memberi manfaat besar bagi kehidupan Anda. Tebarkan energi positif sehingga siapapun merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Anda. Nah, untuk asmara berpasangan, kadangkala dalam kehidupan itu butuh pengayom. Nah, Anda termasuk orang yang tenang, yang sabar, yang bisa mengayomi. Maka lihat dengan sudut pandang yang bijak bahwa Anda bisa menjadi sumber yang menenteramkan, yang menenangkan pasangan ketika galau, risau, ngambek, sedih, ngeluh, sakit, dan sebagainya. Kekuatan yang ada dalam diri Anda bisa menjadi influence positif. Maka jaga ya supaya Anda tetap menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang yang Anda kasihi ya. Nah, buat asmara lajang, ketika Anda mulai merasa yakin bahwa ada seseorang yang qualified, yang bisa dijadikan seseorang yang spesial, maka jangan biarkan dia lepas. Ajak terus komunikasi, interaksi, bahas hal-hal yang membuat dia merasa makin nyaman dan tertarik. Dan ketika semua situasi yang tegang ini berlalu, komunikasinya tinggal selangkah lagi untuk menjadikan Anda dengan dia menyatu ya. Yang memilih tetap sendiri, kondisi apapun, hari apapun, keadaan bagaimanapun, buat Anda seseorang yang bisa fleksibel hidupnya, tetap bisa mengikuti situasi dan keadaan. Dan buat Anda saat ini pun Anda tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikomunikasikan. Dan mudah-mudahan ada sesuatu yang membuat Anda bahagia di hari ini ya. Berikutnya adalah Gemini. 3 tongkat, elemen api berkaitan dengan harusnya semangat, tapi ini menyimpan kekecewaan. Ada kekecewaan yang Anda simpan dan ada satu kenangan yang Anda ingat. Tapi Anda yakin biar bagaimanapun Anda harus kuat dan tetap menatap masa depan. Nah, kegiatan yang mungkin buat Anda terbatas jadi nggak enak, kurang leluasa. Makin dibatasi Anda jadi makin merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi misalnya gitu ya. Nah, Anda harus tetap positive thinking supaya ada hal-hal yang bisa menganyulir hal-hal yang gak enak gitu ya. Anda jadi tetap bisa menyemangati diri, menatap sesuatu ke depan dengan pandangan yang positif, dan lakukan sesuatu yang membuat Anda bisa happy ya. Jangan kesal, marah, mangkel, itu justru malah membuat Anda nanti ngedrop ya. Di situasi sekarang ini hindari perasaan yang gampang kecewa, kesal, marah, ngedrop.
ini yang akan menurunkan imunitas ya. Harus distimulus dengan perasaan bahagia, bersyukur, sukacita, gembira gitu ya. Dan bawa suasana itu dalam pikiran dan perasaan Anda bahagia. Jangan dibiarkan sedih dan kecewa, atau mungkin tahu sesuatu tapi Anda nggak bisa melakukannya jadi gemes, marah. Tahan ya, semua juga dalam kondisi yang sama. Mudah-mudahan Anda bisa sadari itu dan mulai memikirkan hal apa yang bisa membuat Anda bisa lebih rileks lagi, happy ya. Untuk asmara berpasangan, ketika ada kekecewaan yang Anda rasakan, harusnya bicara, bukan diam, bukan membiarkan, bukan membalas, tapi diskusi, bahas, ngobrol ya. Kemudian cari jalan keluar sehingga situasinya gak akan tegang berlama-lama atau marah berlama-lama, kan pasti jadi sengsara, hati mangkel, hati jadi kayak muram ya. Harus punya jalan keluar untuk bisa menetralisir keadaan ini. Untuk asmara lajang, beberapa hal yang sedang Anda upayakan seperti belum direspon atau belum membuahkan hasil. Tenang, harus sabar, kan yakin bahwa akan bertemu dengan seseorang yang pas. Tapi kalau belum ketemu juga nggak usah sedih, nggak usah memaksakan diri, karena situasi yang terbatas, nggak bisa bertemu atau nggak bisa ikut dalam sebuah kegiatan karena memang nggak ada kegiatan gitu ya. Yang menurut Anda justru kesempatan Anda bisa lebih sering bertemu, kan itu hanya keinginan tapi tidak terjadi karena memang saat ini belum bisa komunikasi langsung. Kalaupun kecewa karena dia responnya lama, kalau pas lagi nggak seperti kalau misalnya ketemu gitu ya, ya mungkin dia lagi ada kesibukan atau kegiatan. Jadi sabar, yakin aja kalau memang ibaratnya gini, kalau memang dia jodoh ya, kalau memang dia dilahirkan atau ditakdirkan untuk Anda, sesulit apapun komunikasi pasti akan ketemu juga, pasti akan nyambung juga. Tapi sekuat apapun Anda berusaha, kalau memang dia bukan jodohnya, ya akan mencar juga. Jadi tenang aja ya, tetap fokus bagaimana menjalani masa lajang Anda dengan terus berkomunikasi dengan lajang yang lainnya walaupun sebatas chat, komunikasi lewat telepon, lewat media sosial gitu ya. Apapun yang penting jangan membuat Anda jadi kesal berkepanjangan. Yang memilih tetap sendiri di antara perasaan yang masih menyimpan sakit hati ya, mungkin belum bisa move on. Yang sekarang menjadi fokus Anda adalah bagaimana menata hidup agar masa depan itu cemerlang. Walaupun di situasi sekarang ini mungkin gak bisa kemana-mana, ya Anda tahu apa yang harus dikerjakan dan tanggung jawab apa di hari ini yang harus dituntaskan ya. Berikutnya Cancer, Justice. Ini adalah keadilan ya. Hakim memegang pedang satu, timbangan. Nah, diibaratkan dalam hari ini Anda diminta untuk bisa menyeimbangkan hidup. Jangan memaksakan diri melakukan sesuatu yang justru membahayakan ya. Tenang, sabar, karena segala sesuatu pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau ada masalah, nggak usah dibawa tegang, nggak usah dibawa kesal, pasti ada jawabannya, ada solusinya. Anda harus bisa menenangkan dulu, menstabilkan emosi dulu. Kalau emosi terus, bagaimana Anda bisa tenang, bagaimana ketemu jawaban ya, karena udah butek gitu ya. Dan di sini keseimbangan, keselarasan ya, ini sebab akibat dalam hidup. Kalau Anda hari ini mau tetap lancar kegiatannya, jaga stamina. Jangan sampai gara-gara memforsir diri membuat Anda mau ngapa-ngapain udah capek duluan. Di sini sebetulnya menuntut kehidupan Anda untuk bersikap adil. Jangan membebani diri padahal udah nggak sanggup. Tubuh Anda juga butuh keseimbangan gitu ya. Diforsir terus kelelahan, ngedrop, jatuh sakit, wah itu bisa dengan mudah terpapar virus. Jangan ya. Di sini juga dituntut bagaimana Anda bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harusnya diselesaikan di hari ini. Nah, semoga Anda bisa mengkondisikan seperti itu, memenuhi janjinya, memenuhi kewajibannya di hari ini.
Coba ingat, Anda janji apa dengan orang rumah? Anda ingin apa? Semua harusnya dicatat. Jadi ingat, jangan sampai ada yang marah dan menganggap Anda nggak komit nih, nggak asik nih, nggak bisa dipegang omongannya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Apapun yang ingin dilakukan di hari ini, tenang, pikirkan baik-baik, jaga keseimbangan hidup Anda, lahir dan batin. Pikirkan kembali apa yang harus dituntaskan di hari ini. Untuk asmara berpasangan, ketika situasi dalam keadaan gak stabil, emosinya jalan lagi, bangkit lagi, marah lagi, ngungkit-ngungkit lagi, jangan sampai kepikiran hal yang paling buruk, yaitu kayak orang ngancam mau pisah, ngancam mau putus gitu ya. Jangan dong, harus bisa menstabilkan kembali emosinya, cari jawaban atau jalan keluar yang terbaik supaya hubungan itu tenang, tentram, stabil, damai, bahagia gitu ya. Anda harus bisa bersikap adil terhadap pasangan dan juga bersikap adil dengan hubungan yang ada. Jangan sampai maunya diperhatikan mulu, Anda kurang perhatian sama pasangan. Maunya didengerin mulu, Anda nggak dengar keluhan pasangan. Coba diingat-ingat lagi ya. Selaraskan lagi, perbaiki lagi, dan tingkatkan kualitas cinta antara Anda dan pasangan. Nah, untuk asmara lajang, saat ini memang nggak mudah buat bisa menentukan Anda suka atau enggak, karena Anda masih banyak sekali syarat yang harus dipenuhi buat orang yang dekat. Jadi kalau orang bilang picky atau pilih-pilih, ya nggak masalah ya, namanya juga mau buat calon pendamping hidup, ya harus selektif, harus bisa milih yang tepat, jangan sampai salah pilih menyesal belakangan gitu. Dan sekarang ini tenang aja ya, coba dilihat siapa yang sering ngajak chat, yang ngajak kontak gitu ya, telepon, ngobrol, ngebahas hal-hal yang berbobot gitu. Di situ Anda bisa menilai. Nah, yang memilih tetap sendiri, tuntutan Anda saat ini adalah bisa menyelesaikan seluruh hal yang menjadi PR dalam kehidupan. Walaupun memang berat, tapi buat Anda beban ini harus diselesaikan. Urusan hari ini harus dituntaskan. Nggak ada pakai besok-besok, karena akan jadi beban terus gitu. Mungkin ada persoalan yang cukup ribet dan Anda yakin kalau mau selesai harus serius, harus fokus ya. Apapun persoalan itu, apakah urusan persoalan pribadi, urusan pekerjaan, urusan keuangan, urusan keluarga, Anda harus betul-betul bisa bersikap adil dan memutuskan sesuatu dengan bijak ya. Berikutnya adalah Leo. 7 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini gambarnya seseorang yang terobsesi. Semoga bukan simbol halu ya. Kelamaan di rumah saja, social distancing, ada yang suka teriak, aduh halu nih gitu. Jangan dong, harus bisa kreatif, karena saya lihat banyak sekali di media sosial sekarang kreatif. Foto-foto lama keluar, bikin resep masakan, ditulis resepnya, diupload. Ada juga yang olahraga, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang nari-nari, ada yang TikTok, ada juga yang bertanam gitu. Apa saja, kalau kita mau memaksimalkan waktu, kita bisa produktif, terus kreatif ya. Jangan sampai kita malah hanya bermain pikiran, halusinasi, obsesi, tapi kebanyakan obsesi begitu kita lihat nggak ada satupun yang direalisasi. Jangan dong. Kalau memang di antara keinginan ini ada yang diambil satu ya, ibaratnya tarik satu, terus Anda pikirkan bisa dikerjakan nggak di lingkup yang terbatas ini saat lagi social distancing. Oh bisa, ya udah siapkan bahan bakunya yang ada di rumah, rencanakan bagaimana pengerjaannya. Semoga hari ini kegiatannya itu malah jadi membuat Anda kayak kurang waktunya. Wah full banget waktunya, happy, seru, dan nggak ada keluhan, merasa jenuh atau jadi halu, ingin ini, ingin itu, mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ, mau makan ini, makan itu, mau nongkrong di sini, jadi banyak banget ya. Jadi Anda harus bisa melepaskan ya obsesi-obsesi, keinginan-keinginan, hayalan-hayalan yang hanya membuat Anda jadi malah nanti kesal, marah, bete ya. Oke, sekarang siapin apa yang mau dikerjakan di hari ini, lakukan, laksanakan. Nah, asmara berpasangan, kadangkala kalau membahas sesuatu dengan pasangan harus dipikir-pikir, jangan kita main ngomong, main ngeluh, main nuduh, main kesal, main memaksakan sesuatu, ya dia lama-lama bete ya.
Jangan sampai menimbulkan persoalan dan menganggap Anda hanya menjadi beban hatinya, beban pikirannya karena hal-hal yang nggak masuk akal ya. Coba pelan, tenang, diskusilah dengan obrolan yang menyemangati, pembahasan yang yang bikin pikiran itu berkembang, wawasan bertambah, diskusinya jadi sehat. Ini lama-lama hubungan tuh jadi banyak gregetnya. Alihkan ya pembahasan itu, fokus kepada hal-hal yang membuat Anda dan pasangan bisa tambah dekat, tambah sayang, tambah cinta. Jangan malah bikin dia gini pusing 7 keliling karena Anda maunya banyak banget. Padahal nggak mungkin di saat seperti ini banyak maunya. Mau diapain lagi? Toko pada tutup, mau belanja orang banyak yang tutup ya, segala fashion nanti aja dulu. Sekarang yang penting fokus social distancing. Lakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pasangan. Ngapain aja pasti bisa deh, masak berdua, kerjain berdua, jemur-jemur berdua, nyapu-nyapu berdua ya. Ngapain aja pokoknya dengan pasangan. Yang penting ini kalau yang berpasangan udah berumah tangga bisa jemur-jemur, masak-masak berdua. Kalau yang masih tunangan atau pacaran ya bisa video call ngobrol tentang ini bikin ini, kue nggak bisa bikin, nah gini nih resepnya, coba kamu disiapin sama ya, nah gitu. Jadi dia masak, kita juga masak, kan seru tuh. Pokoknya pasti ada jalan deh ya. Hapus kejenuhan, jadikan hidup Anda penuh dengan kreativitas. Nah, untuk asmara lajang, beberapa hal yang saat ini membuat Anda jadi gemes mungkin ya, nggak bisa banyak-banyak ngobrol. Dengan keterbatasan itu membuat Anda jadi akhirnya negatif gitu, jadi gampang banget mungkin jadi perasaannya gampang banget sensi, tersinggung. Padahal kalau komunikasi itu kan harus clear ya, jangan kebanyakan chat. Makanya kalau memang bisa telepon lewat WhatsApp gitu kan, nggak nguras pulsa kan, bisa telepon lewat WhatsApp. Kalau chat itu kadang-kadang suka salah pengertian. Dicoba aja deh. Yang penting progres untuk pendekatan itu ada. Nah, yang memilih tetap sendiri sekarang lagi banyak banget kemauannya gitu ya. Pilih salah satu deh yang bisa Anda kerjakan, yang bisa membuat Anda menemukan jawaban bahwa ini salah satu pintu untuk bisa menghasilkan income di luar dari penghasilan yang tetap gitu ya. Kan sekarang sudah work from home gitu, malah ada yang selang-seling piketnya ganti-gantian. Ada yang seminggu sekali tukeran, ada yang 2 hari sekali, ada yang 1 hari ganti-gantian gitu. Karena memang dimintakan untuk jaga jarak kan. Kalau banyak banget karyawannya ya mau nggak mau harus dipilih kayak piket gitu, bergiliran bergantian. Nah, semoga tetap membuat Anda semangat. Kalaupun memang saat ini hanya di rumah saja, belum ada kegiatan, belum ada ikatan dengan perusahaan atau instansi, Anda bisa mengeksplorasi diri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Berikutnya adalah Virgo, 3 piala elemen air berkaitan dengan perasaan. Happy, pokoknya mau ngapain aja hari ini Anda ingin bawa suasana senang, bahagia bersama orang-orang terkasih di rumah, dengan orang-orang yang bisa diajak diskusi walaupun hanya lewat telepon atau lewat chat gitu ya. Karena berkaitan dengan urusan tentang masa depan kan nggak melulu sekarang ini, tentang ke depan ada banyak hal yang bisa didiskusikan dan Anda sepertinya sangat optimis. Apapun yang dibahas punya langkah-langkahnya dan tinggal direalisasikan. Dan hari ini ada sesuatu yang ingin Anda kerjakan, ya setidaknya membuat suasana hari ini itu happy ya. Kemudian untuk asmara berpasangan, ciptakan suasana yang gembira, diskusikan sesuatu yang menyenangkan, bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perjalanan hubungan dengan Anda, perjalanan hubungan cinta ini antara Anda dan pasangan, jatuh bangunnya, pengalaman hidupnya, kualitas cintanya, bobot-bobot perjalanan yang sudah dilalui seperti apa, dan bagaimana proses melewatinya. Karena kalau dibahas lagi membuat Anda dan dia sadar bahwa oh perjuangan kita cukup panjang juga ya, nggak mudah ya gitu. Lebih baik bahas itu daripada ngobrol yang lain, karena ini kan gambarannya happy, bebas perasaannya, dan mudah-mudahan memang nggak ada tengkar-tengkar ya. Nah, yang memilih tetap untuk asmara lajang, ada beberapa hal yang bikin Anda seru gitu. Mungkin komunikasi dengan seseorang yang Anda suka direspon positif, atau setidaknya ketika Anda memulai chat
nggak ada penolakan, atau perasaan Anda yakin bahwa Anda gayung bersambut. Jadi perasaan sukanya disambut oleh seseorang yang disuka ya. Yang memilih tetap sendiri nggak masalah tuh, tetap aja kesibukan saya ada aja, malah kadang berasa 24 jam tuh kurang, maunya 36 jam, maunya 48 jam, kapan istirahatnya. Tetap harus bisa punya waktu untuk diri sendiri, untuk istirahat, untuk mengatur pola hidup sehat ya. Oke Virgo, dan sekarang giliran Libra. King of Swords, Raja Pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran. Libra dituntut untuk berpikir lebih taktis bagaimana bisa memanfaatkan hari ini untuk hal-hal yang spektakuler, untuk hal-hal yang luar biasa, untuk hal-hal yang membuat Anda betul-betul bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan di hari ini ya. Tetap aja walaupun hari ini di rumah saja, tapi kayaknya banyak yang kontak untuk minta pendapat, minta jalan keluar, minta solusi, minta pandangan-pandangannya, berarti Anda dibutuhkan ya. Untuk asmara berpasangan, ini simbol di mana raja bertanggung jawab atas apa yang sudah diikrarkan, termasuk yang saling mencintai. Sebagai pasangan, ini adalah bentuk di mana Anda orang yang komit, orang yang memegang teguh ikrar cinta. Jadi jangan sampai menjadi orang yang mendua, pikirannya mengembara ke orang lain, hatinya terbelah-belah, jangan ya. Jangan ditiru maksudnya. Dan ini gambaran Libra yang komit bahwa apa yang sudah dia tetapkan di hati akan dipegang sampai mati. Wah, luar biasa. Nah, untuk asmara lajang, di sini gambarannya bahwa Libra nggak mau kelihatan lemah, Libra nggak mau kelihatan alone and lonely. Bahwa saat ini walaupun lajang, dia tahu dengan siapa komunikasi bisa bisa berinteraksi ya, komunikasinya Anda bisa komunikasi bisa berjalan dengan seseorang, direspon, saling menanggapi. Nah, ini sebetulnya sinyal positif, tinggal Anda sendiri bagaimana menggiring percakapan ini mengarah kepada situasi yang hangat ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda saat ini adalah tanggung jawab yang besar dalam hidup, harus dibuktikan bahwa Anda mampu menyelesaikan atau menuntaskan segala urusan dalam kehidupan walaupun dalam suasana yang terbatas. Tanggung jawab pada orang tua, tanggung jawab pada diri Anda sendiri, menyelesaikan urusan-urusan yang masih belum tuntas, dan Anda akan manfaatkan hari ini untuk menggunakannya semaksimal mungkin ya. Kemudian untuk Scorpio, 4 piala. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Scorpio kayaknya lagi aras-arasan, males-malesan. Mau ngapain aja mikir, mau gerak aja mikir gitu. Padahal ada peluang untuk bisa dikerjakan. Udah dong, kan sudah banyak di rumah saja gitu ya. Social distancing sudah mulai lama kan. Nah, jangan sampai malah jadi kebiasaan males-malesan. Pikirkan apa yang mau dikerjakan, pikirkan apa yang mau dilakukan. Kalau ada yang memberi peluang, bahkan itu bisa dikerjakan atau digarap di rumah saja, tapi celah income, kenapa enggak ya? Seperti di sini Anda masih males-malesan, ada 3 piala, ada 1 yang nyodorin. Ini seperti di balik awan, bisa diumpamakan dari langit gitu ya. Ini peluang, oh males, jangan, harus ambil peluang itu, garap, dan siapa tahu ini adalah sumber penghidupan Anda yang baru yang bisa mengubah keadaan. Pikirkan pula, siapa tahu muncul ide-ide cemerlang walaupun dalam keadaan masih males-malesan, tapi pikiran tetap jalan. Deng 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 gitu. Begitu ketemu, klik, oh ide nih. Nah, Anda catat, planning, persiapkan, laksanakan ya. Untuk asmara berpasangan, nggak boleh cuek sama pasangan. Anda harus lebih hangat, lebih proaktif, lebih banyak membuat suasana hidup. Jangan sampai flat, datar, anyep gitu ya, bikin pasangan apaan sih gitu. Coba dihidupkan. Nanti kalau dia sahabat orang baru, aduh jangan pergi. Nah, coba hidupkan suasana, pastikan bahwa Anda dan dia ada komunikasi yang seru, ada situasi di mana Anda dan pasangan saling menghargai, saling mau mendengar, saling mau mengoreksi, saling membagi cerita, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu yang penting. Nah, untuk asmara lajang, ini sih gambarnya kayak acuh-acuh butuh. Acuh tapi butuh ya. Cuek tapi perhatian. Nah, gimana coba ya? Kalau Anda memang ingin proses pendekatan dengan seseorang, walaupun hanya lewat chat atau lewat SMS atau lewat
WhatsApp gitu ya, atau hanya lewat baru apa ya sudah bisa teleponan, tapi jangan terkesan kayak Anda nggak butuh, kayak Anda nggak suka, atau Anda merasa menunjukkan seolah-olah flat padahal suka banget gitu ya. Jangan sampai itu menimbulkan kesan bahwa back off, nggak mau kan. Nah, kalau memang Anda sebetulnya juga sedang membuka hati untuk bertemu dengan seseorang yang tepat, coba dilihat, dijajaki peluangnya atau kemungkinannya ya. Yang memilih tetap sendiri, hari ini kayaknya Anda pengen lebih rileks, nggak mau ngoyo karena kemarin udah banyak yang dikerjakan, sudah banyak yang diselesaikan, dan saat ini mau lebih me time gitu ya. Yang nggak apa-apa, yang penting jangan forsir diri. Kalau memang butuh istirahat, istirahatlah, dan tingkatkan stamina, makan yang sehat, minum yang sehat, kemudian suplemen kalau ada ya, dan makan yang bergizi, cukupi nutrisi, dan mudah-mudahan vitalitas Anda meningkat ya, stamina meningkat, ketahanan tubuh pun meningkat ya. Berikutnya Sagittarius. 7 pedang elemen angin berkaitan dengan pikiran. Kenapa? Lagi jenuh, bosan, bawaannya pengen kabur, bawaannya pengen pergi, tapi tetap harus di rumah saja. Itu pilihan yang bijak. Jadi nggak kemana-mana, karena dengan di rumah saja Anda sudah bantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Di sini kayak lagi ngambek, kayak lagi marah. Sebetulnya kalau ada masalah jangan pergi, selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Bukan menjadi orang yang kalau orang bilang jangan jadi pengecut gitu ya. Jangan jadi orang yang bersembunyi, tapi hadapi. Kalau ada masalah, kalau memang saat ini Anda bermasalah dengan urusan pekerjaan, ya hadapi. Misalnya ternyata nyambung sampai hari ini, Anda pikir kira-kira siapa yang mengerti dan paham, ajak diskusi untuk bisa menyelesaikannya. 7 pedang di sini, 2 pedang, 5 pedang dibawa kabur. Anda seperti udah saya mau cari lagi jalan kehidupan saya yang lain. Jangan menyerah, malah mau pergi, mau ninggalin situasinya, kayak nggak sanggup, kayak nggak kuat, mungkin capek kali ya, lagi ngedrop. Jadi bawaannya emosi, pikiran negatif malah berpengaruh untuk imunitas. Anda bisa turun staminanya. Kalau bisa tenang, sabar, hadapi. Kalau memang orang itu negatif thinking mulu dan yang dibahas negatif terus, ya memang bagus menjauh. Kenapa? Karena orang yang seperti itu tidak membuat hidup kita jadi bangkit energi positifnya. Nah, sekarang kalau Anda situasinya di pikiran, perasaan mau lari dari kenyataan, mungkin ada masalah yang kayaknya kepentok-pentok. Coba Anda cari seseorang yang mumpuni, yang berpengalaman untuk memberi, cari itu dalam artian cari telepon gitu ya, untuk bisa memberikan masukan, saran, untuk bisa mendapatkan way out atau solusinya, sehingga Anda nggak lari-lari dalam menghadapi masalah ya. Semoga kalaupun nggak ada masalah, tenang, jangan sampai menciptakan masalah. Nah, untuk asmara berpasangan, ada beberapa hal yang sepertinya sedang membuat Anda nggak tenang berkaitan dengan hubungan dengan pasangan. Kalau memang situasinya lagi bikin kesel, bikin nggak tenang, jangan pergi, selesaikan, diskusikan ya. Kalau memang lagi nggak bisa bersama, ya telepon, kontak sampai ketemu titik persoalannya. Karena akhirnya saya hari ini ditelepon sama klien yang saya bilang minta maaf dong, jangan sampai berlarut-larut. Oh gengsi, saya nggak pernah seumur hidup saya minta maaf sama pasanganku. Ngapain orang dia yang salah, masa saya harus minta maaf? Coba kita review dulu ya, kita kilas balik bagaimana hari per hari. Ada masalah? Nggak ada masalah. Akhirnya oh iya ya, saya begini-gini. Nah, coba minta maaf, malas. Coba minta maaf, enggak, nanti masalah tambah besar, nanti hubungan malah tambah kacau. Udah males. Tapi tadi malah minta konsultasi lagi ke Mbak Tati, akhirnya ngobrol sama saya. Mbak, saya cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih apa gitu? Masa konsultasi cuma terima kasih gara-gara ngikutin saran Mbak Endang, saya dan pasangan akhirnya mesra lagi. Caranya gimana? Ya saya nanya, kenapa sih kamu diemin saya di sini, kamu di sana, menjauh terus? Ya kamu soalnya begini. Wah betul kata Mbak Endang, itu dia pangkalnya. Terus akhirnya saya minta maaf gitu. Kebetulan yang ngotot nggak mau minta maaf istrinya. Nah, aku minta maaf sama suami. Terus gimana? Terus
aku minta maaf ya, maksudku begini-gini ya, tapi kamu jangan gitu ya, aku minta maaf. Terus akhirnya aku sungkem sama suamiku, jadi baikan. Terus ya udah habis baikan, kamu masak apa di sana? Kan jadi mesra. Saya bilang nggak ada salahnya kok, dunia nggak runtuh kalau kita minta maaf, apalagi kalau memang bersalah. Jangan sampai ngotot-ngototan gara-gara kita merasa nanti jadi turun harga dirinya gara-gara minta maaf, malah runyam hubungan ya. Yang sulit dibiasakan buat orang itu adalah minta maaf ketika merasa dirinya benar, padahal belum tentu. Kenapa? Karena dia tutupi fakta-faktanya gitu ya. Nah, ketika berdamai akhirnya ya dia merasa oh iya, hanya dengan kata maaf hubungan saya langsung kayak hujan air adem gitu ya. Yang tadinya panas terik kayak di Afrika tiba-tiba sejuk gitu ya. Dicoba ya, buat yang lagi marah-marahan jangan ditinggal pasangannya. Hadapi, tanyakan, kemudian baik-baik. Kalau memang Anda yang bersalah ya minta maaf gitu ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau emang belum yakin, jangan dideketin, di PHP-in terus kabur. Deketin lagi, PHP-in kabur ya. Kalau belum berani membangun sebuah hubungan, jangan coba-coba juga ya. Lebih baik perbanyak teman. Pastikan bahwa Anda lebih nyaman berteman karena mungkin bisa jadi ada yang merasa takut kalau punya pasangan ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Karena ada orang juga yang sebetulnya maunya berpasangan, tapi kalau berpasangan dia nggak punya tanggung jawab menafkahi, buat yang laki-laki menafkahi, menghidupi, mengayomi, atau kalau yang perempuan nggak punya tanggung jawab terhadap bagaimana mengurus rumah tangga, memberikan perhatian pada pasangan, bertanggung jawab pada kondisi situasi rumah tangga, bagaimana kalau orang tuh bebenah gitu, masak, nah banyak sekali. Makanya sering dibilang kalau mau menikah itu harus siap lahir dan batin. Kalau memang laki-laki harus siap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah ya kepada pasangannya, nafkah lahir batin, dan istri pun punya tanggung jawab, punya hak dan kewajiban yang harus juga dijalankan. Jadi nggak lari-lari kayak gini. Kalau emang belum siap ya udah, jangan kayak orang, kayak apa sih kalau pacaran, kayak apa sih kalau deket. Jangan deh. Kalau memang belum punya keyakinan dan keberanian, jangan coba-coba. Lebih baik jadikan dulu teman sampai Anda merasa nggak bisa berpisah dengan dia, nggak bisa jauh dari dia, baru deh ya Anda bisa punya tekad yang kuat untuk mendapatkan dia. Tapi kalau sekarang, kalau situasinya kayak gini, jangan coba-coba. Nah, yang memilih tetap sendiri, situasi saat ini mungkin bikin Anda geringgingan gitu ya, kayak pengen orang segera dong lari, keadaan yang kayak gini pusing, pergi deh wabah gitu. Saya kan nggak bisa kumpul sama teman-teman, saya kan nggak bisa kongko-kongko, saya kan nggak bisa lihat live music, nggak bisa nonton, nggak bisa kuliner rekreasi kuliner, banyak banget. Sebetulnya bukan Anda aja yang berpikiran seperti itu, banyak sekali. Makanya yuk kita doakan ya, wabah ini segera pergi dan social distancing harus diterapkan. Jangan dibilang jaga jarak tapi Anda kelayapan. Diingatkan untuk jaga jarak di rumah saja, Anda malah nongkrong-nongkrong. Ngerepotin namanya ya. Semoga enggak ya, ini hanya pengingat. Jangan sampai Anda malah mendekati bahaya ya. Oke, yang berikutnya Capricornus. Queen of Pentacles, Ratu Koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Capricornus lagi fokus gimana caranya dapat income ini, ada hasil ini, ngerjain ini, lemburan kerjaan ini, walaupun di rumah aja. Tapi kalau orang kreatif, apa aja bisa jadi uang, apa aja bisa jadi kerjaan, apa saja bisa jadi obyekan. Jadi nggak nyerah gitu ya. Walaupun social distancing, tetap kreatif, tetap bisa cari uang, tetap punya ide-ide yang bisa menghasilkan dan menghidupkan. Itu baru jempolan ya. Untuk asmara berpasangan, kalau sekarang yang dibahas sama pasangan gimana sih untuk bisa berhemat, untuk bisa melewati masa sulit, untuk tetap bisa menata keuangan dengan tepat. Nah, artinya jangan boros, jangan belanjakan sesuatu yang lagi nggak dibutuhkan. Fokus kepada kebutuhan harian, kebutuhan yang bisa membuat Anda menjalani hari-hari nggak cemas. Dan yang penting lagi nih, apapun yang dibahas tetap harus saling mengingatkan, jaga kesehatan, jaga stamina. Karena orang yang bisa bertahan di situasi wabah seperti ini adalah orang yang staminanya oke, bisa menjaga vitalitas gitu ya. Kemudian tahu apa yang harus dilakukan, mengingatkan. Jadi hubungannya itu Anda dan pasangan bisa punya perhatian
yang saling mengait gitu. Anda ingatkan kesehatan dia, dia juga ngingatin Anda. Anda jaga supaya dia menjaga ketahanan tubuhnya, dia pun mengingatkan. Itu yang dibilang saling peduli, saling sayang, saling melindungi. Harus ya. Nah, untuk asmara lajang, saat ini Anda juga masih memilah dan memilih. Di situasi yang sekarang fokus Anda ya memang karir, tapi kan karirnya sekarang semua orang lagi menjaga, lagi belum bisa memikirkan karir, tapi bagaimana sekarang ini Anda berpikir hidup bisa tetap berjalan dengan baik, tapi tentang urusan dekat dengan seseorang yang Anda suka harus tetap berlanjut dengan gimana? Ya chat lah, bisa ya, nggak harus ketemu kan. Kemudian komunikasi by phone gitu. Dan yang dibahas mungkin sekarang yang disenangin teman kerja ya, teman sekantor, atau teman satu usaha, bisnis bareng, atau teman di komunitas atau organisasi. Tapi karena keterbatasan situasi membuat Anda nggak bisa ketemu. Ada banyak cara untuk bisa berkomunikasi ya, penawaran satu project yang dibahas lewat telepon, email, atau apa saja. Karena orang yang cerdas, yang punya ide-ide seperti seorang Capricornus pasti tahu cara bagaimana bisa berinteraksi dengan seseorang yang disuka. Nah, yang memilih tetap sendiri masih tetap memikirkan bagaimana waktu yang ada yang begitu banyak ini bisa jadi waktu produktif. Bahkan udah nggak ada lagi di pikiran tuh kayak weekend gitu ya, yang ada semua hari itu sama. Karena ya di rumah saja. Nah, Anda harus bisa memanfaatkan agar tetap aktif dan kreatif. Dan Queen of Pentacles ini, Ratu Koin, orang yang sangat ambisius bagaimana menghasilkan ya. Pikirannya materi, artinya pemenuhan kebutuhan, jangan sampai keputus, jangan sampai hilang pemikiran tentang pencaharian, mata pencaharian. Jadi caranya kreatif, produktif itu tetap menjadi prioritas. Semoga hari ini pun Anda tahu apa yang harus dikerjakan dan menghasilkan ya. Oke, dari 12 bintang yang sudah saya bahas, kalau yang merasa kurang pas, kurang seru, kurang sesuai, skip aja, jangan terlalu pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Serta kalau memang ada beberapa hal yang mau Anda diskusikan, maksudnya mau konsultasi tentang kehidupan, tentang karir, tentang sebagainya, Anda daftarnya ke Mbak Tati, kirim bukti transfer, nanti akan dikasih jadwalnya kapan, jamnya berapa, jam berapa gitu ya. WhatsAppnya 087885001208. Bukti transfernya ya, nanti berapa besaran rupiah yang harus ditransfer, berapa lama konsultasi, Anda bisa pilih, nanti dikasih pilihan sama Mbak Tati mau berapa lama. Nah, nanti disebutkan berapa biayanya, pembayarannya ya. Oke, dan pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.